Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya mau sharing bagaimana cara menginput PKB online di web ppni-inna.org. Oke, baik. Yang pertama Bapak Ibu buka web ppni-inna.org. Ini adalah tampilan terbaru dari web tersebut. Selanjutnya klik menu membership. Nah, setelah klik menu membership, nanti akan muncul halaman login box. Bapak Ibu bisa login di sini menggunakan akun Bapak Ibu sekalian dengan username dan passwordnya. Terus selanjutnya login. Nah, setelah login, biasanya kalau data kita belum dilengkapi akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kita diminta untuk mengupdate data diri di isian login setelah kita login tadi. Oke, ini nggak apa-apa, di close aja, nanti kita close. Oke, setelah kita close nanti muncul akan halaman seperti ini. Nah, di halaman dashboard ini ada beberapa menu, ada menu pengaturan akun, data pribadi, PKB, etik, virtual, dan perizinan SIP. Nah, langkah pertama sebelum kita mengupload PKB atau sertifikat di web ini, pastikan bahwa data diri kita itu sudah lengkap. Di data pribadi ini ada isian identitas pribadi, pendidikan, dan tempat kerja. Minimal isian identitas pribadi ini udah lengkap semua. Mulai dari kita upload foto, nomor KTP, tempat tanggal lahir, nama, jenis kelamin, semuanya, gelar depan, nomor telepon, dan sebagainya. Kelurahan, kecamatan. Nah, seringkali pada saat kita mengisi identitas pribadi ini, pada saat kita menambahkan data kecamatan dan kelurahan, itu tidak muncul pilihan. Nah, caranya kita ketik dulu alamat, terus kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, baru kita pilih lagi kecamatannya, terus kita simpan lagi. Terus baru akan muncul lagi pilihan kelurahan dan kita simpan lagi. Jadi pada saat kita ngisi pertama itu biasanya data kecamatan, data kelurahan itu nggak muncul. Jadi caranya gitu. Setelah kita isi misalnya alamat, terus kita simpan, terus baru akan muncul tuh data kecamatan dan kelurahan. Dan yang paling penting lagi di data pribadi ini, kita juga diminta untuk melengkapi pengaturan akun. Nah, di pengaturan akun ini kita harus melengkapi email kita. Di sini kita harus masukkan email kita. Kalau di sini belum belum ada tertera email, kita masukkan email di sini, terus selanjutnya klik simpan. Nah, ini untuk pengaturan apabila kita mau ganti username kita dan mau mengganti password kita di sini. Oke. Selanjutnya, setelah data pribadi dan pengaturan akun sudah terisi, pastikan juga bahwa keanggotaan kita di tahun berjalan aktif ya. Kalau misalnya keanggotaan kita tidak aktif, kita tidak bisa menginput PKB di sistem ini. Cara lihatnya gimana? Lihatnya itu masih di menu data pribadi. Nah, ini ada menu data keanggotaan namanya. Nah, kita lihat di sini untuk data keanggotaan kita. Nah, kebetulan di sini 2018 sampai 2023 data keanggotaannya itu aktif. Jadi tidak ada masalah nantinya untuk kita menginput PKB online kita. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah semua dipastikan terisi, mulai dari pengaturan akun, data pribadi, dan sebagainya udah terisi, selanjutnya Bapak Ibu bisa buka web WhatsApp. Kenapa web WhatsApp? Karena hal ini akan sangat membantu pada saat kita nanti mengimport atau mengirim sertifikat dan dokumen-dokumen lain untuk kita upload. Jadi kita buka web WhatsApp. Nah, ini web WhatsApp. Jadi dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat yang mau kita upload, kita kirim dulu ke WhatsApp. Biasanya bebas sih kita mau kirim ke WhatsApp siapa, misalnya bisa kita kirim ke WhatsApp ke pasangan kita, teman kita, atau sebagainya untuk kita istilahnya numpang dulu untuk dikirim, nanti selanjutnya data itu kita download ke komputer kita atau PC kita atau laptop kita. Kenapa di WhatsApp? Karena seringkali kalau misalnya kita upload dokumen atau sertifikat langsung dari file asli, biasanya itu ukurannya terlalu besar filenya. Jadi banyak kendala yang nanti hasilnya itu gagal upload,
Ternyata pas diverifikasi tidak ada dokumen yang terupload, walaupun pada saat kita input seolah-olah itu berhasil, tapi nyatanya seringkali bahwa itu gagal upload. Jadi caranya sebenarnya lebih praktis tuh kayak gitu. Kita buka web WhatsApp, kita simpan dulu di WhatsApp, nanti kita download, pindahin ke komputer. Jadi secara otomatis dokumen tersebut sudah size-nya itu udah terkompres, sudah kecil gitu loh, udah cukup untuk kita upload di sistem ini. Oke, langkah selanjutnya setelah dokumen sudah siap, setelah data-data sudah siap dan sebagainya sudah siap, selanjutnya Bapak Ibu buka menu, ini namanya ada menu PKB di sini. Nah, di menu PKB Bapak Ibu klik untuk permohonan melakukan PKB. Nah, di sini ada menu permohonan melakukan PKB. Apabila belum melakukan permohonan melakukan PKB, tampilannya itu akan seperti ini. Tidak ada data di sini, tidak ada data STR, tidak ada data PKB. Caranya klik menu tambah. Sini klik menu tambah. Nah, akan muncul halaman seperti ini setelah kita klik menu tambah. Nah, ini kita isi sesuai dengan data STR kita. Jangan lupa pada saat penginputan nomor STR terakhir, nah ini nomor STR terakhir, itu yang kita masukkan adalah 7 digit nomor STR yang dari paling belakang, yang setelah strip. Nah, setelah strip itu kan 7 digit. Nah, kita masukkannya ini 7 digit di sini aja. Kenapa? Karena sistem ini akan terbaca nanti di webnya KTKI pada saat kita perpanjang STR. Nah, pada saat kita perpanjang STR kan kita hanya menginput 7 digit. Nah, ini sama di sini juga 7 digit. Apabila kita input semua, nanti sistemnya akan tidak terbaca. Nah, semua kita lengkapi, nomor STR 7 digit terakhir, terus tanggal lulus, kita lihat di STR kita, ada itu tanggal lulusnya, terus nama perguruan tingginya juga ada di data STR. Selanjutnya kita pilih filenya yang tadi kita kirim lewat WhatsApp. Filenya kita kirim di sini. Oke, kita klik, terus kita upload. Saran saya sih JPEG ya. Semua dokumen sertifikatnya juga saran saya JPEG. Walaupun PDF juga bisa, cuma kalau PDF itu seringkali pada saat tim verifikasinya itu harus pada saat memverif mereka itu harus download dulu filenya. Tapi kalau JPEG kan nggak langsung kita lihat. Terus kita lihat tanggal selesainya di STR-nya. Nah, gitu. Setelah ini terisi, tampilannya akan seperti ini nanti. Jadi terekam nih permohonan melakukan PKB-nya. Jadi datanya bisa kelihatan bahwa PKB kita itu dimulai dari 14 November 2016 sampai 13 November 2021. Nah, ini artinya apa? Artinya dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat yang semasa dengan inilah yang bisa diajukan untuk kita permohonan melakukan PKB gitu. Jadi kalau misalnya kita punya sertifikat, misalnya kita punya sertifikat tanggal 13 November 2016, nah itu nggak bisa diupload di sistem. Atau lebih dari tanggal 13 November 2021 itu juga tidak bisa diupload di sistem. Jadi harus semasa dengan data masa berlaku SR kita. Oke, selanjutnya setelah kita klik menu PKB dan permohonan melakukan PKB, selanjutnya kita adalah mengisi borang pengisian. Nah, saya akan yang live-nya ya. Nah, di borang pengisian ini ada 4 kegiatan yang bisa Bapak Ibu ajukan untuk input data PKB. Yang pertama adalah kegiatan praktek profesional. Nah, terus yang kedua adalah kegiatan ilmiah. Terus ketiga, kegiatan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, kalau untuk kegiatan praktek profesional, misalnya kayak kita melakukan asuhan keperawatan di ruang masing-masing dan sebagainya itu tercatat sebagai SKP atau ada nilai poin SKP-nya gitu. Jadi kegiatan ilmiah kan banyak nih seperti seminar, workshop, webinar dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan misalnya kita menjadi peneliti, publikasi ilmiah dan sebagainya. Pengembangan masyarakat misalnya kita sebagai pengurus RT misalnya, pengurus RW, gitu, penanggulangan bencana dan sebagainya, gitu, bisa dilihat kategori-kategorinya. Jadi kalau kita ngomong masalah PKB, bicara masalah SKP, sebenarnya tidak melulu SKP itu berbayar. Banyak juga SKP-SKP yang kita bisa dapat dengan cara gratis kalau misalnya gitu. Jadi tidak berbayar. Nah, adapun di Jakarta Utara
SKP yang wajib. Yang wajib harus ada saat kita mengajukan permohonan melakukan PKB adalah SKP kegiatan praktek profesional. Nah ini, kita aktif bekerja di melakukan asuhan keperawatan. Jadi itu adalah SKP yang wajib, yang harus ada saat kita melakukan pengajuan permohonan melakukan PKB. Terus selanjutnya, hal yang harus diperhatikan pada saat menginput data ini adalah, saya akan memberikan satu contoh, misalnya contohnya adalah seminar. Oke, nah di isian seminar ini kan ada isian area, nama acara, tempat, dan sebagainya. Bapak Ibu lihat panduan di bawah ini. Nah, di panduan bawah ini ada misalnya kegiatan lokal dengan komposisi pembicara 100% adalah perawat, itu 2 SKP. Jadi Bapak Ibu sebelum menginput, lihat di sertifikatnya, kegiatan tersebut apa kategori cakupan wilayahnya, terus lihat juga komposisi dari pembicaranya. Jadi biar tidak terjadi kesalahan saat menginput. Misalnya contoh di sertifikat kita itu kegiatan nasional 3 SKP. Jadi pilih di sini 3 SKP itu 100% pembicara. Jadi kita lihat panduannya di sini ada. Cocokkan dengan SKP yang ada di sertifikat Bapak Ibu sekalian. Nah, satu lagi saya akan contohkan webinar misalnya ya. Nah, ini webinar, ada 3 cangkupan wilayah di kegiatan webinar, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Jadi lihat di sertifikat Bapak Ibu sekalian kegiatan webinarnya berapa SKP. Misalnya kegiatan webinarnya adalah 2 SKP. Sudah dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan lokal. Kalau misalnya 3 SKP, kegiatannya nasional, dan 5 SKP internasional. Jadi agar tidak salah pada saat kita menginput sertifikat kita di sistem ini. Kita balik lagi ke slide. Nah, selanjutnya setelah kita menginput semuanya, kita bisa lihat berapa sih yang udah kita input di sistem tersebut. Itu lihatnya itu di ini buku log. Nah, ini kita buku log, ini munculnya seperti ini. Terus kita lihat ya, klik lihat. Nah, di sini ada misalnya tahun periode kegiatan. Nah, ini kan ada 5 tahun nih. Misalnya di 2021. Nah, kita udah input 15 SKP. Itu di sini juga kita bisa lihat misalnya contoh kita input di 2020 2021 ada 5 kegiatan di sini. Nah, kita bisa lihat juga apakah kegiatan tersebut sudah disetujui, artinya sudah di-verify atau belum, kita juga bisa lihat di sini. Totalnya tiap tahun. Selanjutnya kita juga bisa lihat rekapannya itu di menu rangkuman penilaian PKB, terus kita pilih periodenya. Periode penilaian PKB-nya kita klik di sini. Nah, di sini ada total SKP-nya 29. Oke. Setelah semua itu kita isi lengkap dan sebagainya, jangan lupa ini langkah yang sangat penting untuk proses PKB online ini. Untuk di Jakarta Utara ini punya sistem di web, jangan lupa buka web ppnijakut.org, punya sistem namanya layanan online Sapa Jakut. Nah, di sini ada beberapa layanan online. Nah, Bapak Ibu, misalnya contoh layanan online-nya adalah perpanjangan STR, rekomendasi SIP, pengajuan KTA, dan sebagainya. Bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Dalam hal ini saya akan contohkan adalah perpanjangan STR. Nah, buka web ini ya, jangan lupa ppnijakut.org. Selanjutnya layanan online Sapa Jakut, terus perpanjang STR. Oke. Nah, di menu perpanjang STR ini ada 4 link yang tampil. Pertama, pengajuan verifikasi, kedua, catatan hasil verifikasi, terus panduan untuk melakukan pembayaran biaya rekomendasi perpanjang STR, dan untuk melihat nomor rekomendasi yang sudah terbit. Nah, saya akan jelaskan menu ini. Menu pengajuan verifikasi SKP ini artinya setelah Bapak Ibu mengisi data, menginput sertifikat dan sebagainya, Bapak Ibu klik pengajuan verifikasi SKP. Artinya apabila Bapak Ibu mengklik ini, Bapak Ibu dapat masuk antrian untuk di-verif. Jadi gitu loh. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah upload tapi nggak mengisi pengajuan verifikasi SKP, data Bapak Ibu tidak akan terverif karena ini istilahnya bisa disebut adalah kita ngambil nomor antrian.
Karena kan dari sekian banyak anggota yang mengajukan perpanjang STR, tentunya kan agar lebih tertib untuk siapa dahulu yang akan di-verif, itulah sistem ini yang kita bangun biar dapat antrian siapa yang terlebih dahulu di-verif dan sebagainya, nanti kita akan di sini ngambilnya. Jadi Bapak Ibu klik ini pengajuan verifikasi SKP, klik di sini aja. Nah, nanti akan muncul halaman Google Form. Nah, Bapak Ibu isi nama, nomor NIRA, asal DPK, dan jenis pengajuan. Karena ini adalah pengajuan awal, pilih pengajuan awal, klik. Selanjutnya kirim. Oke, kita balik lagi ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi data tersebut, selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan pembayaran biaya rekomendasi sebesar 25.000. Selanjutnya, biaya rekomendasi ini Bapak Ibu upload di link ini, di-upload di sini. Kita klik ya. Nah, kebetulan untuk data email saya ini sudah pernah melakukan upload data tersebut. Jadi kita set up untuk link ini adalah untuk satu kali pengisian aja. Jadi kalau emang isi di email yang belum pernah ngisi gitu, itunya gitu. Hanya bisa satu kali ngisi. Nah, setelah udah selesai semua, udah melakukan pengajuan verif, udah upload dan sebagainya, terus Bapak Ibu bagaimana cara mantaunya, lihat nih progres STR kita ini udah sejauh mana. Bapak Ibu bisa klik di sini catatan hasil verifikasi. Oke. Nah, di sini ada banyak, oke, ntar dulu ya. Di catatan hasil verifikasi. Nah, di sini ada data-data anggota-anggota yang eh, antrian untuk diverifikasi. Nah, seperti inilah. Apabila misalnya datanya sudah lengkap, keterangannya biasanya adalah ini, Bitly Rekom STR. Nah, apabila ada catatan seperti ini, misalnya ubah 7 digit, upload biaya rekomendasi dan sebagainya, ajukan ranah A dan sebagainya, Bapak Ibu berarti lakukan edit sesuai dengan keterangan yang ada di situ, sesuai dengan keterangan catatan hasil verifikasi. Nah, misalnya ada catatan ubah 7 digit. Bapak Ibu lakukan dulu perubahan 7 digit nomor STR. Setelah dilakukan perubahan, jangan lupa ajukan kembali pengajuan verifikasi agar hasil editan tadi itu masuk antrian kembali. Klik lagi di sini. Nah, setelah klik isi nama, nomor indra, asal DVK. Nah, jenis pengajuannya adalah perbaikan. Nah, begitu seterusnya. Selama masih ada revisi atau selama masih ada catatan dari verifikator perpanjang SR ini, lakukan pengajuan kembali. Ada revisi pengajuan kembali sampai tadi tulisan Bitly Rekom SR tadi. Nah, selanjutnya misalnya udah fix, udah selesai, tidak ada masalah. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita sudah ada nomor rekomendasinya? Kita bisa lihat, klik di sini. Nomor rekomendasi sudah terbit. Nah, lihat di sini. Oke, nah di sini adalah nama-nama yang nomor rekomendasi sudah terbit. Nah, gitu. Jadi, setelah terbit nomor rekomendasi ini, baru deh Bapak Ibu bisa melanjutkan proses perpanjang STR-nya itu di web KTKI. Nah, gitu ya. Nah, ini ya sebagai informasi rekomendasi yang sudah terbit ini terintegrasi dengan web KTKI. Jadi hanya tinggal menambahkan dokumen foto, latar belakang merah, surat sehat dan STR lama gitu. Jadi nanti selesai di STR-nya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.